Salam profit teman-teman saham TP. Pada video kali ini saham TP akan membuat rumus average down atau average up saham dengan menggunakan Microsoft Excel. Sebelum kita lanjutkan ke topik, ada baiknya kita mengetahui definisi average down dan average up. Average down adalah pembelian kembali saham yang sama pada harga yang lebih rendah. Average up adalah pembelian kembali saham yang sama pada harga yang lebih tinggi. Nah, setelah kita tahu istilah average down dan average up, sekarang kita bagaimana mengetahui harga average down dan average up tersebut, atau bagaimana cara menghitungnya. Berikut cara mengetahui atau menghitung harga average dari harga saham atau harga rata-rata dari harga pembelian saham. Untuk pembelian ke-1, harga average sama dengan harga pembelian. Untuk pembelian yang kedua, harga average sama dengan harga pembelian pertama ditambah harga pembelian kedua dibagi 2, karena kita 2 kali membeli. Untuk pembelian ketiga, harga average sama dengan harga pembelian pertama tambah harga pembelian kedua tambah harga pembelian ketiga dibagi 3. Nah, begitu seterusnya. Oke, kita langsung saja ke Microsoft Excel ya. Ini Microsoft Excelnya sudah terbuka nih. Nah, yang pertama kita buat dulu rumusnya, judulnya, yaitu rumus untuk menghitung harga average saham. Ini judulnya. Nah, selanjutnya kita buat di kolom B itu emiten. Selanjutnya nomor. Ini tanggal beli. Ini jumlah lot, berapa lot kita beli. Ini harga saat pembelian. Di sini volume, itu jumlah lembar saham. Di sini jumlah dana yang kita butuhkan untuk membeli berapa lot saham atau berapa lembar volume saham. Di sini histori harga. Histori harga ini sama saja sih sebenarnya dengan harga average. Nah, kenapa saya buat histori harga? Nanti supaya kita tahu historinya harga yang kita beli. Di pembelian pertama berapa, di pembelian kedua berapa, pembelian ketiga berapa. Ini histori harga. Di sini harga saham hari ini. Nanti diisi untuk di sini. Oke, kita lanjut. Misalkan emiten BBRI, pembelian pertama tanggal 7 bulan 4 2020, jumlah lot 10, harga saat itu 3.240. Nah, ini 3.240. Harga average-nya 3.240. Oke. Nah, misalnya BBRI pada BRI
pada pembelian kedua, misalnya dia turun ya, kita lakukan average down pada tanggal 14 bulan 4 2020. Anggap saja jumlah lotnya 10. Harga tanggal itu 2.900. Oke. Nah, kita sudah dapat menentukan harga average-nya. Nah, ini dia. Di pembelian pertama harga average-nya 3.240. Di pembelian kedua 3.070. Nah, jadi harga average saham kita 3.070. Oke. Nah, coba yang ketiga, BBRI juga. Pembelian ketiga tanggal 21 bulan 4 20. Itu ada penurunan juga tanggal itu ya. Turun drastis deh. Lotnya 10. Harganya 2.750. Nah, ini harga average-nya nih 2.963. Oke. Nah, harga saham saat ini berapa? Harga saham BRI hari ini BRI sebentar ya. BBRI hari ini 3.030. 3.030. Nah, berarti di sini kita sudah plus 2,25%. Nah, artinya kita sudah mendapat keuntungan kotor ya, 2,25%. Ini 2,25% ini belum dipotong fee broker sama pajak ya. Oke. Nah, ini kalau untuk average down. Nah, sekarang bagaimana untuk average up? Kita hapus dulu nih. Hapus. Oke. Kita nanti dulu ya ke rumusnya ya. Kita cara kerjanya dulu dia. Tanggal 8 emiten BBRI tetap ya. BBRI pembelian pertama tanggal 8 bulan 5 20. Itu jumlahnya anggap 10 lot. Itu harganya 2250. Nah, setelah itu kita yakin bahwa ini harga akan naik lagi. BBRI beli lagi karena kita merasa lotnya masih terlalu kecil. Kita tambah selama masih ada dana ya. Kalau tidak ada dana ya biarin aja sudah. 05 20. Jumlah lotnya 10. Tanggal 20 itu kenaikannya menjadi 2.500. Nah, pertama kan kita beli di harga 2.250. Nah, nih 2.250. Karena kita yakin di harga naik, kita beli di harga 250. Berapa harga average kita saat itu? Menjadi 2.375. Nah, setelah itu kita merasa ini akan naik lagi nih.
kita beli lagi BBRI yang ketiga pada tanggal 27 bulan 5 20 sebanyak 10 lot juga. Harga sudah menjadi 2.600 saat kita beli. Nah, 2.600. Nah, jadi harga average-nya 2.450 harga average-nya. Nah, berapa harga saham hari ini? 3.030. Kita sudah profit 2,3%, 23,67%. Kita sudah profit 23,67%, lumayan besar juga ya. Ini kalau kita yakin sih dengan analisa kita dan prediksi kita. Oke ya. Nah, sekarang bagaimana cara membuatnya? Saya hapus. Sekarang bagaimana cara membuatnya? Ini dihapus. Nah, di sini ya. Sini di G6 ini volume sama dengan itu E6 kali 100. E6 kali 100 berarti jumlah lot kali 100. Oke ya. Nah, ini tinggal kita copy paste ke sini. Oke. Jumlah dana ini rumusnya harga kali volume berarti F6 kali G6. Ini dia, copy. Kalau kita belum kita belum buat ya, pas. Oke. Nah, sekarang histori harga atau harga average-nya. Nah, untuk yang pertama itu yaitu menjumlahkan atau jumlah H6 dibagi jumlah G6. Nah, itu jumlah dana dibagi volume. Nah, itu dia, jumlah dana dibagi volume. Oke ya. Nah, sekarang di pembelian kedua yaitu saham H6 sampai H7 ya, dibagi saham G6 sampai dengan G7. Oke. Ini yang kedua, yang ketiga. Nah, gitu dia. Saham H6 sampai H8 dibagi saham G6 sampai G8. Salah nanti. Ini juga begitu. Saham H6 sampai H9 dibagi saham G6 sampai G9. Ini saham H6 sampai H10 dibagi saham G6 sampai G10. Nah, oke. Untuk harga average saham yang ini saya ambil dari sini. Nah, H12 dibagi G12. H12 ini kan H12 dibagi G12. Sini. H12 dibagi G12 sama dengan ini dia. Nah, untuk ini tadi persentase ya. Ini dia. I5 dikurang H14. I5 ini
dikurang H14. Ini dikurang harga average-nya dibagi dengan H14 harga average-nya. Nah, untuk menghitung presentasinya tadi itu. Oke. Nah, coba kita ulang lagi ya. BBRI tanggal 1 tanggal 7 bulan 4 20 jumlah lot 10 harga 3240 trot. Harga saat ini 330. Kenapa nih? Oh, ini belum persen. Harus kita buat persen dulu dia. Nah, ini kan minus 6,48%. Nah, sekarang berapa dana yang kita butuhkan untuk mengurangi minus ini? Dengan harga hari ini Rp3.030. Oke. Kita beli lagi BBRI. Pembelian kedua anggap saja tanggal 13 Juni 2020 sebanyak 10 lot. Harga 30. Nah, kita telah mendapat di harga average menjadi 3.135. Nah, bagaimana kalau kita membeli 10 lot dengan menjadi minus 3,35 dengan dana 3.030.000. Nah, coba kita naikkan menjadi 20, 30, 40, 50, 100 lot, 150 lot. Oke ya. Jadi ini tidak bisa menjadi plus karena harga kita tidak akan bisa di atas harga ini. Nah, dia tidak akan bisa plus ini. Dia tetap minus, tapi cuman minusnya mendekati 0. Oke. Saya kira itu saja dari saham TV. Bukan maksud mengajarin, tapi memberi apa yang kita tahu lah. Oke, sahabat saham TV, salam profit, tetap semangat, terus belajar. Terima kasih.